Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan dalam situasi ramai lancar. Arus kendaraan di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Letjen S. Parman dalam situasi ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kemudian untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang dalam situasi lancar di kedua arahnya. Untuk lalu lintas dari Jalan S. Parman yang akan mengarah ke Latu Menten dalam situasi ramai lancar. Dihimbau para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing, dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Nagrak Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur saat ini dalam situasi ramai lancar, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk berhati-hati adanya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini dan harap bersabar dan juga mengurangi kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Pos Polisi Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang saat ini dalam situasi ramai lancar, namun perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi. Lalu lintas didominasi oleh angkutan berat seperti truk muatan barang. Dan kami menghimbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Dan pemirsa, dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 hari ini, 1 Juli 2025, kami menghimbau kepada para pengendara untuk menghindari beberapa ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan. Dan pengalihan arus lalu lintas telah dimulai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan malam hari ini, antara lain dimulai dari Jalan Sudirman hingga menuju ke Jalan Tamrin, Jalan Tomang mengarah ke Harmoni, Jalan Juanda menuju ke arah Veteran dan Lapangan Banteng, kemudian Tugu Tani, Jalan Gunung Sahari, Jalan Benyamin Sueb, dan ruas jalan yang mengelilingi kawasan Monas. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 diselenggarakan dengan hikmat melalui sebuah upacara besar. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, upacara ini yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Acara Hari Bayangkara ke-79 juga dimeriahkan berbagai atraksi dan penganugerahan kepada sejumlah satuan kerja Polri. Acara yang syarat makna ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran pimpinan tinggi Polri dan TNI menegaskan komitmen negara terhadap institusi Bayangkara. Kehadiran para pemimpin tertinggi negara ini menjadi simbol apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam susunan upacara yang terstruktur, peran penting diemban oleh sejumlah perwira tinggi Polri. Komandan Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra dipercaya sebagai perwira upacara menunjukkan ketangguhan pasukan elit Polri. Sementara itu, Komandan Upacara diamanahkan kepada Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Dadang Hartanto, yang memimpin jalannya seluruh prosesi dengan disiplin tinggi. Posisi Komandan Defile diisi oleh Dirpam Ovit Korsabara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, yang memastikan barisan defile berjalan sempurna. Tak kalah penting, pengucap Tribrata adalah Ibda Ali Al-Asgor, Paur Subbagdal Ops Bag Ops Polres Mandailing Natal Polda Sumatera Utara, yang merepresentasikan semangat Bayangkara Muda. Tribrata.
kami, Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang diselenggarakan di Monas ini tidak hanya menjadi ajang upacara kenegaraan, tetapi juga panggung bagi Polri untuk menampilkan berbagai atraksi yang memukau. Ribuan masyarakat yang memadati area Monas disuguhkan dengan display kemampuan personel yang terlatih, mulai dari defile pasukan gabungan TNI Polri yang menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan yang tinggi, hingga penampilan drum band gabungan yang menghentak dengan harmonisasi musik dan gerakan yang presisi. Atraksi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga merefleksikan profesionalisme dan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan negara. Selain itu, kemeriahan acara juga dilengkapi dengan display kendaraan taktis modern milik Polri, seperti kendaraan anti huru-hara, kendaraan taktis Brimob, dan kendaraan patroli canggih yang menunjukkan modernisasi alat utama kepolisian. Beberapa simulasi penanganan situasi darurat seperti penanganan terorisme atau penyelamatan sandera dan penerjun turut diperagakan dengan sangat realistis oleh pasukan khusus Polri. Atraksi-atraksi ini menjadi bukti nyata bahwa Polri senantiasa berlatih dan berinovasi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejalan dengan semangat Hari Bayangkara. Dirgahayu ke-79 Kepolisian Republik Indonesia, Polri untuk Masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam perayaan Hari Bayangkara ke-79, personel Polri melakukan atraksi udara di langit Monumen Nasional pada Selasa pagi. Sejumlah penerjun payung Polri melakukan atraksi di atas langit Monumen Nasional. Para personil Polri melakukan atraksi motor layang, serta penerjun yang membawa bendera dari seluruh Korps Polri, yakni Divisi Humas Polri, Korlantas, Reserse, Brimob, hingga Densus 88. Salah satu atraksi penerjun payung Polri ialah membentangkan bendera bergambar Presiden Prabowo Subianto dan membentuk rotasi udara, salah satunya membentuk angka 79 yang menunjukkan angka Hari Bayangkara ke-79. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polda Jawa Timur menggelar sebuah upacara pemuliaan nilai-nilai Tribrata. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat di Gedung Patuh Lantai 2 Markas Polda Jawa Timur, menjadi bagian integral dari rangkaian peringatan Hari Jadi Institusi Polri yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, didampingi oleh seluruh pejabat utama Polda Jawa Timur. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen dan dedikasi seluruh jajaran Polda Jawa Timur dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Tribrata yang merupakan pedoman moral dan etika bagi setiap anggota Polri. Pemuliaan nilai-nilai Tribrata ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang jati diri dan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tribrata yang terdiri dari 3 asas utama, yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta melayani masyarakat dengan tulus, menjadi landasan bagi setiap langkah dan tindakan kepolisian. Melalui upacara ini, diharapkan seluruh personil Polda Jawa Timur dapat kembali meresapi dan mengimplementasikan nilai-nilai Tribrata dalam setiap pelaksanaan tugas. Semangat ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kedekatan dengan masyarakat demi terwujudnya Polri yang presisi dan dicintai masyarakat.
Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Tenggara menggelar upacara laporan kenaikan pangkat. Sebanyak 629 personel Polda Sulawesi Tenggara dan jajaran resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, menandai apresiasi institusi terhadap dedikasi dan kinerja anggotanya. Bribda Nirwana Permata Dewi, personil Humas Polda Sulawesi Tenggara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat bagi anggota Polri periode 1 Juli 2025 serta PNS Polri Polda Sultra periode 1 April 2025 bertempat di lapangan apel presisi Polda Sultra. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi institusi atas dedikasi dan integritas para personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Berikut liputan selengkapnya. Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sultan Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buwana, Kombes Pol Hartoyo, serta para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Suasana haru dan kebanggaan terpancar jelas dari raut wajah para personil yang menerima kenaikan pangkat, mencerminkan pengakuan atas jeripayah dan pengabdian mereka selama ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun rincian kenaikan pangkat periode 1 Juli 2025 menunjukkan distribusi yang merata di berbagai tingkatan. Dari total 629 orang, 172 personel berasal dari Satuan Kerja Mapolda dan 451 personel dari Satuan Wilayah Jajaran. Kenaikan pangkat ini meliputi 35 perwira menengah dan perwira pertama 573 bintara, 15 tamtama, serta 6 pegawai negeri sipil Polri, menunjukkan regenerasi dan peningkatan kapasitas di seluruh lini. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Polisi Didik Agung Wijanarko menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekedar penghargaan atau simbol status. Selain merupakan bentuk penghargaan institusi kepolisian, kenaikan pangkat juga membawa serta tanggung jawab dan tantangan tugas yang lebih besar. Setiap personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman yang prima kepada masyarakat sejalan dengan visi Polri yang presisi. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kembang kepada para personel yang naik pangkat. Tradisi yang penuh makna ini dilakukan secara simbolis oleh para pejabat pimpinan dan didampingi oleh Bayangkari sebagai bentuk penyucian diri dan semangat baru dalam mengemban tugas-tugas kepolisian. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh rasa syukur, menandai semangat baru para personel Polda Sulawesi Tenggara dalam menyongsong Hari Bayangkara ke-79 dan melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Permata Dewi dari Bit Humas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Dalam hari kedua pelaksanaan Bayangkara Otomotif 2025 yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah berlangsung menantang. Berkolaborasi bersama Bayangkara Tadulako Offroader, Indonesia Offroad Federation, Palu Trail Community, dan Bayangkara Tadulako Vespa. Ajang ini sukses memacu adrenalin para peserta di lintasan ekstrim pada Minggu pagi. Hari kedua pelaksanaan Bayangkara Otomotif 2025 yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah berlangsung semakin menantang. Berkolaborasi bersama Bayangkara Tadulako Offroader, Indonesia Offroad Federation, Palu Trail Community, dan Bayangkara Tadulako Vespa, ajang ini sukses memacu adrenalin para peserta di lintasan ekstrim pada Minggu pagi. Terlihat antusias penonton dalam kategori Offroad Extreme and Challenge. Sebanyak 12 tim off-roader ambil bagian dalam uji nyali di medan terjal khas Sulawesi Tengah di Puncak Puri Fatutela Cafe and Resto. Dari jumlah tersebut, hanya tersisa 7 tim yang berhasil bertahan hingga hari kedua, ialah tim pelalang Bengmor, Bayangkara Tadulako Offroader Popoyo Sulawesi Barat, Bayangkara Tadulako Offroader Kopeko,
Bayangkara Tadulako Offroader Gegabah Scorpions, dan Fox Pasang Kayu Sulbar. Tak hanya kategori ekstrim, peserta dari 2 kategori lainnya yakni Fun Adventure and Fun Overland juga ambil bagian dalam kegiatan otomotif ini. Sebanyak 3 kategori yang diperlombakan dengan masing-masing memiliki rute dan tantangan berbeda, namun tetap menantang. Meski tak seberat kategori ekstrim, peserta Fun Adventure and Fun Overland tetap harus menunjukkan skill serta kerjasama tim untuk menyelesaikan misi di jalur perbukitan, sungai, dan area hutan. Kehadiran berbagai komunitas off-roader dari luar daerah juga menambah semarak Bayangkara Otomotif 2025. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pada hari kedua acara Bayangkara Otomotif, Bayangkara Trail Adventure dan Race Enduro Competition turut mencuri perhatian penonton. Acara berlangsung di kawasan Desa Bale, Kabupaten Donggala pada Minggu pagi. Tidak hanya ajang Bayangkara Offroader Adventure Extreme yang mencuri perhatian penonton di hari kedua, namun Bayangkara Trail Adventure and Race Enduro Competition juga menjadi magnet utama dalam Bayangkara Otomotif 2025 yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah. Setelah aksi eksplorasi para rider dalam sesi trail adventure yang digelar di kawasan Desa Bale, Kabupaten Donggala, tantangan semakin meningkat saat para peserta menjajal ketangguhan fisik dan mesin dalam kategori Race Enduro Competition. Persaingan ketat terlihat sejak awal, di mana peserta dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ajang ini terbagi dalam beberapa kelas, yakni kelas lokal open diikuti 57 rider, kelas build up dengan 24 rider, kelas 35 up berjumlah 12 rider, serta kelas 45 up yang diikuti 4 rider dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan beberapa rider dari Pulau Jawa. Ketua Panitia Trail Adventure AKP Anang Mustaqim mengungkap bahwa kegiatan ini turut menjadi sarana mempererat silaturahmi antar komunitas trail di Sulawesi. Ia menyebut, selain meningkatkan adrenalin, kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat yang mengangkat semangat persatuan dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat, khususnya pecinta otomotif. Kegiatan Bayangkara Trail Adventure dan Race Enduro Competition ini sekaligus menjadi penutup yang memukau dalam rangkaian event otomotif hari kedua. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.